Wina Erwina, Dr. Anda MA, kembali dalam mata kuliah Humas Lembaga Informasi. Kali ini topik kita adalah penulisan dalam public relation. Ada topik mengenai pengertian media relation, aktivitasnya, kemudian news release sebagai kegiatan public relation, berita dan penulisan berita, dan beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kita mulai dengan topik pertama, apa yang dimaksud dengan media relation? Media relation ataupun hubungan dengan media merupakan suatu kegiatan khusus dari public relation ataupun humas untuk melakukan komunikasi, penyampaian pesan ataupun informasi tertentu mengenai aktivitas yang bersifat kelembagaan, perusahaan, institusi, produk, hingga kegiatan yang bersifat individual lainnya yang perlu dipublikasikan melalui kerjasama dengan pihak media massa untuk menciptakan publisitas dan citra positif. Kemudian kita akan lari atau melihat pada aktivitas media relation. Ada kegiatan press conference, press briefing, press tour, news release, ada special event, press luncheon, press interview. Press conference biasanya kita adakan dalam suatu event mengundang press untuk menyampaikan sesuatu. Press briefing biasanya dilakukan sebelum kegiatan untuk menjelaskan apa saja yang akan dilakukan pada kegiatan ini. Press tour adalah mengajak media massa untuk melihat pada apa yang menjadi target berita pada hari ini. Dan news release adalah materi tentang apa yang kita sampaikan yang kita berikan kepada media massa untuk dipublikasi. Special event merupakan kegiatan dari media relation pada kajian ataupun kegiatan-kegiatan khusus. Dan ada luncheon, itu biasanya kita mengajak makan media partner kita, dan juga ada interview, kita namakan sebagai press interview. Apa itu news release? Kita semua sering mendengar news release, buat sebuah news release untuk kepentingan mempublikasi apa yang sudah kita kerjakan. Pengertian news release adalah informasi dalam bentuk berita yang ditulis oleh pejabat public relation ataupun PRO, suatu lembaga atau institusi atau perusahaan yang disampaikan pada wartawan ataupun jurnalis yang akan dimuat pada media massa ataupun e-news. Kemudian news release sendiri merupakan istilah dalam public relation. Kalau dalam jurnalistik biasanya disebut dengan berita. Nah, ini pengertian berita. Berita adalah laporan tentang peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting, menarik bagi sebagian khalayak dan masih baru dipublikasikan secara luas melalui media secara periodik. Jadi ada satu kejadian peristiwa disampaikan, oleh karena itu berita itu biasanya sifatnya cepat ya, pada waktunya sangat terbatas untuk disampaikan. Berita juga bisa diartikan sebagai laporan tentang peristiwa yang baru terjadi. Jadi biasanya baru terjadi. Dalam penulisan berita menyajikan langsung fakta dan gambaran berbagai peristiwa tanpa upaya menginterpretasikan dan tanpa opini. Jadi syaratnya sebuah berita tidak ada opini dan tidak ada interpretasi. Komponen dalam berita apa saja? Ada konsekuensi, jadi dampak peristiwa pada masyarakat seperti apa, sehingga harus dipikirkan baik-baik sebuah berita untuk dibuatnya. Kemudian juga ada human interest, sesuatu yang menarik tidaknya peristiwa tersebut bagi masyarakat. Dan prominence adalah besar dan kecil ketokohan orang yang terlibat dalam peristiwa itu. Tentu kita menjadi bahan pertimbangan siapa yang akan memberikan statement ya. Kira-kira kalau orang tersebut membawa pengaruh atau tidak atau statement, sehingga kita memperhatikan yang disebut prominence. Berikutnya adalah proximity, jauh dekatnya peristiwa dengan orang yang membacanya. Dan timelines, ya, baru atau tidaknya, penting atau tidaknya saat peristiwa itu terjadi. Ada suatu peristiwa menarik tapi kalau ditayangkan sudah sebulan dan tidak menjadi sesuatu yang kuat lagi tingkat keakuratan dan menariknya suatu berita, sehingga perlu diperhatikan waktu untuk penayangannya. Informasi yang harus ada dalam berita pasti harus mencakup 5W+H. Namun ini juga tergantung dari apa yang akan menjadi topik utamanya.
Bisa saja ada W-nya dalam what atau apa, ya. What atau aspek apa yang ada dalam berita tersebut. Who, siapa manusianya atau aspek manusianya ada dalam berita tersebut. When adalah kapan berita itu ataupun kapan peristiwa itu terjadi. Where adalah aspek tempat dari peristiwa tersebut. Why, kita menjelaskan kenapa peristiwa itu terjadi, dan how menekankan aspek proses terjadinya peristiwa. Kadang-kadang kita bisa memilih topik yang dikuatkan yang mana, apakah what, who, when, where, atau why, ataupun how. Tergantung dari konten dari acara dan berita tersebut. Berikutnya, sebuah berita atau news release yang akan kita buat memiliki anatomi dan harus diperhatikan. 1. Judul dibuat dengan menggunakan kalimat aktif dan singkat serta harus mencerminkan isi news release yang dibuat. Kedua adalah baris tanggal. Baris tanggal adalah ditulis di bawah judul. Jadi setelah judul ada baris tanggal berisi informasi waktu, tempat berita ini ditulis. Kemudian dalam berita selalu ada lead atau teras berita yang merupakan paragraf awal dari sebuah news release yang mengandung unsur 5W plus H. Tubuh berita memberikan informasi yang lebih rinci. Kita akan lihat dalam strukturnya seperti ini. Kalau sebuah news release biasanya dituliskan dalam bentuk piramida yang terbalik. Jadi lead intronya di atas agak banyak, kemudian bahan beritanya, dan seperti ini. Kenapa ini? Untuk memudahkan penyuntingan oleh redaksi. Karena news release dibuat oleh kita berikan pada redaksi dan redaksi akan menyuntingnya disesuaikan dengan format berita yang ada di media massanya. Dengan standar yang kita gunakan akan memudahkan media massa menyuntingnya, sehingga berita ini dapat ditayangkan sesuai standar yang mereka miliki. Karena pembaca memang dianggap orang yang sibuk, ya, tidak punya cukup waktu, sehingga ini harus juga diperhatikan sungguh-sungguh. Hal-hal yang harus diperhatikan selain hal tersebut adalah menggunakan kata kerja bukan sifat. Jadi kita tidak menjudge ini baik, ini buruk, dan sebagainya. Ya. Hindari kata asing yang tidak dipahami dengan ungkapan teknis. Kalau ada terjemahan dalam bahasa Indonesianya, gunakan dalam istilah bahasa Indonesianya. Jangan menganggap pembaca sudah tahu tentang peristiwa yang diberitakan, sehingga jelaskan secara runtun dan jelas sehingga siapapun yang tidak tahu bisa memahami isi beritanya. Kemudian memenuhi rasa keadilan. Apa maksudnya adalah pembaca berhak mengetahui secara jelas apa yang ada dalam berita. Ya. Jadi kalau ada berita yang menceritakan pihak A melakukan sesuatu kepada pihak B, nah pihak B-nya juga harus ditanya gitu, apa yang terjadi. Jangan hanya di pihak A atau B saja. Demikian materi perkuliahan kali ini. Terima kasih.